selamat datang semuanya. Terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan hadir pada meeting hari ini. Perkenalkan, nama saya Nilam Sari Sinta sebagai Digital Marketer Generalis. Di sini saya akan coba menjelaskan proyek kolaborasi antara kami dengan Era Jaya dengan membuat marketing plan Erafone selama 1 tahun ke depan yang dibagi menjadi 3 kuartal. Nah, di sini saya akan mencoba share screen dari marketing plan yang sudah saya buat. Nah, berikut adalah penjelasan saya untuk project marketing plan dari Erafone selama 1 tahun ke depan yang terbagi menjadi 3 kuartal. Di sini di dalam meeting kali ini selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan membahas outline-nya adalah business overview kita, kemudian analisa SWOT dan kompetitor dari Erafone. Dari situ kita akan membuat buyer persona kita seperti apa dan marketing objektif untuk campaign kedepannya seperti apa. Kemudian akan kita ambil kesimpulannya strategi-strategi apa aja sih yang perlu kita terapkan atau diimplementasikan oleh Erafone ke depannya. Gitu. Nah, pertama-tama kita mulai dulu dari business overview. Seperti yang kita ketahui nih, Erafone sendiri adalah salah satu anak perusahaan dari Era Jaya yang bergeraknya di bidang bisnis retail dan distribusi perangkat elektronik seperti handphone, tablet, laptop, dan aksesoris elektronik lainnya. Nah, selain menjual berbagai brand ternama dengan garansi resmi, Erafone itu mempunyai berbagai fasilitas yang menarik seperti pengembalian produk, banyak promosi, dan kemudahan dalam pembayaran. Nah, kita udah tahu nih secara overview, business overview dari Erafone itu seperti apa. Di sini saya akan memberikan lagi analisa kembali dari segi SWOT dari Erafone sendiri. Nah, untuk dari strength dari Erafone ini, kalau saya lihat atau saya amati itu memang cukup cukup strong atau established ya Erafone karena dia seperti yang kita ketahui banyak sekali retail ataupun gerai-gerai Erafone yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian seperti banyak banyak yang mention juga bahwa tidak dilakukan lagi bahwa produk-produk yang dari hasil dari penjualan Erafone itu bergaransi resmi atau garansinya tam. Kemudian Erafone juga menyediakan jasa pengiriman dan pembayaran yang lengkap sehingga memudahkan customer dalam pembelian kayak gitu. Terus di Erafone sendiri juga banyak promosi dan paket bundling dengan produk-produk lainnya. Akan tetapi di satu sisi Erafone juga mempunyai kelemahan. Yang saya amati Erafone sendiri kelemahannya itu dari strategi marketingnya itu masih sangat konvensional dan kurang mengikuti tren digital. Mereka masih mengandalkan words of mouth dan sangat konvensional gitu. Terus yang kedua, website dan sosial medianya juga kurang up to date dan user friendly untuk kalangan generasi-generasi sekarang yang udah milenial gitu, kurang menyasar target-target market yang sekarang milenial. Kemudian dari segi weakness dan strength kita udah tahu, kemudian apa aja sih opportunity yang bisa kita lihat untuk bisnis Erafone ke depan ini. Nah, untuk opportunity-nya itu sangat tinggi ya, Bapak atau Ibu sekalian, bahwa Erafone sendiri itu kan bergeraknya di bidang elektronik, perangkat elektronik atau gadget, di mana kan di zaman seperti sekarang ini kan sangat-sangat digital, kebutuhan akan gadget ataupun barang elektronik itu akan terus meningkat gitu. Jadi kayak prospek untuk bisnis ini tuh akan selalu sustain gitu ke depannya. Terus yang kedua akan muncul terus bermunculan brand baru, produk baru, elektronik baru dengan beragam inovasi produknya. Kayak contohnya sekarang itu handphone yang bisa dilipat dan segala macamnya gadget yang terbaru, inovasi-inovasi gadget terbaru. Sehingga kedepannya itu dengan brand-brand yang terus berinovasi, Erafone sebagai penyedia
jasa untuk penjualan itu sangat-sangat diuntungkan gitu. Nah, opportunity-nya kita udah tahu nih. Kita harus juga melihat apakah ada kayak threat atau ancaman yang bisa mengancam keberlanjutan dari bisnis Eravel sendiri. Nah, seperti yang bisa kita lihat bahwa threat atau ancaman untuk bisnis Eravel sendiri itu di zaman-zaman sekarang ini kan bisa penjualannya online maupun offline, yaitu semakin banyak outlet-outlet atau retailer-retailer yang sama-sama bergerak atau mempunyai bidang jasa yang sama dengan Erafone, kayak menjual beragam barang elektronik yang sama gitu, bahkan harganya itu cukup kompetitif dan mereka masing-masing dari outlet-outlet itu mempunyai inovasi dari segi promosi atau marketingnya itu yang cukup unik dan menarik gitu loh. Jadi secara ancamannya lebih ke banyak kompetitor gitu yang akan terus bermunculan yang untuk berjualan si barang elektronik ini. Kemudian ancaman yang kedua itu bisa dari brandnya langsung, karena sekarang ini kan banyak banyak dari kita tuh membeli uh, barang atau kalau secara online itu kan membelinya dari gerainya produknya atau brandnya secara langsung gitu. Jadi sekarang tuh lebih banyak atau masif brand-brand yang menjual sendiri produknya itu si e-commerce-nya officialnya mereka gitu, atau toko offline-nya store-nya langsung dari mereka tanpa perantara. Jadi menurut saya juga bisa menjadi ancaman bagi bisnis-bisnis jasa-jasa penjualan produk elektronik seperti Erafone gitu. Nah, kita udah tahu nih SWOT analisis untuk bisnis Erafone. Kemudian kita bisa lihat kompetitor kita itu siapa saja sih gitu. Nah, berdasarkan analisa saya, uh, 5 besar kompetitor dari segi online ya, online presence-nya si Erafone yang kita ambil dari websitenya www.eraspace.com/erafone. Di sini 5 top 5 kompetitor dari bisnis Erafone ini yaitu dari sinyal, Pricebook, Samsung, iBox, dan GSM Arena, di mana analisa ini itu didasarkan pada kesamaan objektif dan keywords masing-masing website, karena kan seperti yang kita ketahui kalau online presence itu kan menyasar target keywords yang sama atau relevan dan objektif mereka yang sama-sama penjualan produk elektronik. Jadi setelah kita tahu nih kompetitor-kompetitor kita, ternyata dari segi secara online presence-nya Erasmus ini masih tertinggal ya, maksudnya bukan menjadi opsi pilihan utama ketika orang-orang tuh akan membeli atau consider untuk membeli barang elektronik atau gadget baru, itu bukan di era phone gitu atau era space, di dalam hal ini era space. Jadi ini bukan kayak era phone itu bukan jadi opsi utama gitu. Jadi setelah kita tahu nih kompetitor kita siapa aja, terus ternyata secara problemnya era phone bukan menjadi opsi utama, kita bisa memberikan kembali bisnis kita itu menyasar target marketnya itu siapa gitu. Jadi tahap selanjutnya kita perlu membuat buyer persona kita atau target market. Nah, di sini saya membuat apa ya, si target market atau buyer persona kita itu sangat luas atau mempunyai range yang cukup luas, yaitu young generation. Young generation dari segi all gender ya, karena kan ya siapa sih yang nggak butuh gadget gitu di zaman-zaman serba digital seperti sekarang ini gitu. Terus usianya juga saya setting sangat cukup luas apa range-nya, dari umur 16 sampai 50, kurang lebih 16 sampai 50 tahun. Karena ya seperti kita tahu kan kalau zaman sekarang itu anak-anak sekolah SD, TK bahkan sudah memegang gadget untuk kebutuhan pendidikan mereka gitu. Bahkan yang umurnya yang udah tua, maksudnya udah di atas 50 tahun itu juga perlu gadget untuk menghubungi saudaranya kak, atau saudara jauhnya dan lain-lain gitu. Jadi semua gender. Jadi di sini bisa saya simpulkan bahwa semua
gender, semua dari semua umur, kalangan umur ataupun semua jenis pekerjaan itu membutuhkan gadget gitu. Nah, kita untuk lokasinya kita menyasar di mana aja sih gitu. Kalau di sini saya membuatnya itu seluruh kota Indonesia karena seperti yang kita ketahui nih kalau bisnis Eralfa sendiri retailnya kan udah ada tuh di seluruh wilayah Indonesia. Jadi otomatis lokasi yang kita target marketing kita ke depan itu juga di seluruh wilayah kota Indonesia. Nah untuk mindsetnya sendiri, mindset ini dari mindset dari sudut pandangnya si target persona atau buyer persona kita. Kenapa mereka butuh gadget gitu? Karena kalau saya bisa simpulin, bisa ambil kesimpulan kalau di umur-umur sekian atau yang generation dengan umur sekian dengan segala aktivitasnya kayak semuanya itu bisa mereka lakukan di dalam satu genggaman gadget gitu bisa karena dalam satu genggaman gadget kan bisa bisa mereka melakukan aktivitas gaming, mendengarin musik, terus writing ataupun bekerja atau belajar itu bisa dari satu gadget itu kayak gitu. Nah, pleasure points-nya bagi mereka dengan menggunakan gadget itu apa? Karena bisa melakukan semua rutinitas dengan mudah dan cepat. Dan dari gadget itu mereka bisa melakukan semua rutinitas itu kapanpun dan dimanapun gitu. Terus pain points-nya apa nih ya? Pain points yang target market kita otomatis ya karena dengan segala semua kayak beragamnya aktivitas mereka begitunya rutinitas mereka otomatis mereka memerlukan uh, kayak mereka tuh multitasking gitu loh dalam segala hal memerlukan otomatis mereka harus ditunjang oleh gadget yang bisa menunjang aktivitas atau rutinitas mereka yaitu ya harus memiliki gadget yang mungkin lebih cepat spesifikasinya terus kayak spesifikasi yang memudahkan pekerjaan atau rutinitas mereka gitu otomatis standpointnya mereka membutuhkan gadget yang enggak lemot dan tapi budgetnya terbatas karena ya untuk segala umur dan segala gender itu pasti kan mindsetnya orang kan mem- mem- memikirkan keuntungan ya kayak mencari sesuatu yang sebisa mungkin murah tapi kualitasnya oke gitu. Dan di sini kita pain pointnya jadi saya ambil kesimpulan mereka ingin tetap multitasking tapi terkendala gadget yang mungkin yang udah lama, udah lemot atau udah lama gitu terus tidak bisa menunjang aktivitas mereka tapi budgetnya terbatas gitu. Nah untuk channel-channel apa saja yang mungkin kita bisa sasar untuk strategi marketing kita ke depan. Kalau kita melihat dari persona kita itu kan sangat-sangat sangat-sangat wide ya, wide range dari umur 16 sampai 50 tahun itu kebanyakan dari mereka mungkin sosial medianya masih menggunakan Instagram, TikTok, Twitter karena di sini saya pilih Twitter juga ya, karena di Twitter itu bisa penjualannya itu nggak kelihatan hard selling gitu loh karena mungkin karena environment Twitter juga akan berbeda dengan Instagram dengan TikTok. Terus selain itu kita juga perlu optimasi website karena kan uh, kayak barang elektronik terus kayak uh, mobil motor itu kan bukan sesuatu hal yang bisa kita beli sehari-hari dan kayak cepat habis gitu loh kayak bukan kayak barang-barang FMCG yang fast moving cepat gitu. Nah, biasanya orang-orang atau mindset orang-orang tuh cenderung ketika kita membeli barang elektronik itu kayak harus mikir-mikir dulu nih kayak membanding-bandingkan dengan antara produk satu dengan produk lainnya spesifikasi A dan B dengan budget yang mereka miliki itu apakah worth it yang mana gitu jadi mereka seringnya tuh membanding-bandingkan si produk yang akan mereka yang beli nantinya gitu. Biasanya mereka membanding-bandingkannya melalui website. Nah, makanya saya strategi saya ke depan sih harus harus optimasi websitenya era space kayak gitu. Nah, kemudian kita udah set all set semua tadi persona kita udah all set ready kemudian kita bentuklah marketing.
objektif kita untuk 1 tahun ke depan itu apa. Tapi sebelum kita membuat marketing objektif, kita harus tahu dong, memberikan marketing problem kita tuh apa. Nah, kalau di sini saya ambilnya karena saya lihat dari segi online presence-nya si Erafone itu tidak menjadi opsi utama ketika orang akan membeli perangkat elektronik, sehingga menurut saya brand awareness itu perlu ditingkatkan gitu. Kayaknya dari analisa kompetitor tadi, era space slash era phone itu berada di peringkat 6 dibandingkan kompetitor lainnya gitu. Nah, marketing campaign apa aja sih yang perlu kita buat gitu objektifnya. Yang pertama, kita perlu meningkatkan brand awareness melalui organic dan paid channel. Yang kedua, kita perlu maintain customer yang pernah membeli produk di Erafone itu sendiri. Nah, untuk marketing campaign secara overview-nya, kita kan melakukan optimasi nih di website maupun sosial media, sehingga kita bisa meningkatkan online presence-nya si Erafone itu sendiri di kalangan target market kita gitu. Nah, di sini secara saya untuk marketing campaign overview, saya membuat key message-nya di 1 tahun rangkaian campaign kita ke depan itu semua aktivitas dalam satu genggaman, karena kan gadget seperti yang sudah saya mention, gadget barang elektronik itu kan sesuatu yang sangat teknologinya canggih, dan kita bisa melakukan semua aktivitas atau rutinitas kita dengan hanya satu genggaman gadget itu. Jadi poin message-nya dalam campaign-campaign kita itu intinya akan mengarah ke situ. Nah, objektifnya sendiri saya bagi jadi dua target utama kita, yaitu awareness, yang kedua trial dan retention. Nah, untuk konten-konten pilarnya sendiri di dalam awareness itu kita bisa bagi menjadi education dan occasion gitu. Education sendiri itu apa, kayak contohnya itu optimasi SEO dan SEM website. Kenapa balik lagi ujung-ujungnya website? Karena seperti yang kita tahu, kayak orang-orang beli produk elektronik itu kan perlu kayak membandingkan, melihat spesifikasinya dulu, apakah sesuai dengan budgetnya. Nah, dengan website ini mereka bisa melakukan consideration dan conviction gitu, sebelum akhirnya conversion. Nah, di website ini perlu kita optimasi SEM-nya dan dengan membuat konten-konten yang bersifatnya informasional, navigasional, transaksional. Karena kan contohnya apa sih, yaitu ya kita bisa membuat konten-konten yang sifatnya informatif nih, kayak spesifikasi produk A, review produk A, terus navigasional, mungkin kita bisa memberi tips trik membeli handphone dengan budget kurang dari 5 juta ataupun dan lain-lain. Kalau transaksional kita bisa kayak nge-link atau call to action ke keranjang, karena kan di websitenya eraspace.com/erafone itu kan sudah punya apa namanya fasilitas untuk add to chart kan, atau call to action-nya juga udah ada, jadi kita bisa arahin ke CTA-nya itu di situ. Yang kedua, kita occasion sendiri kita bisa memanfaatkan momentum nih akhir bulan, terus kayak trending untuk menekan konten-konten produk kita yang punya banyak potensi pembeli kayak gitu. Karena yang seperti kita ketahui kan generasi milenial seperti sekarang ini kan sangat terpapar oleh sosial media dan sangat aktif bermain di sosial media, sehingga memanfaatkan sosial media itu menurut saya sangat penting gitu untuk bisa target buyer persona kita tadi. Terus untuk objektif yang kedua itu kan trial dan retention. Mungkin kita bisa untuk konten komersial membuat promonya kayak apa, memberi paket bundling untuk pemberian barang elektronik di offline maupun di online store, ataupun kita juga bisa menambahkan aksesoris elektronik secara gratis setelah pembelian gadget lebih dari 10 juta dan lain-lain. Nah, kemudian ketika sudah terjadinya conversion, kita juga harus maintain atau retention customer kita yang sudah beli di online maupun di offline store kita. Salah satu caranya adalah melakukan yang namanya email marketing. Nah,
detailnya kayak apa marketing campaign untuk objektifnya awareness seperti yang sudah saya sebutkan tadi itu kan dibagi menjadi dua channel, sosial media dan website. Nah, untuk sosial media sendiri, goalnya itu otomatis meningkatkan brand awareness dengan serta interaksi dengan target market kita. KPI-nya apa? Ya, dalam 1 tahun ke depan minimal kita harus menghasilkan 100 new followers dan meningkatkan 50% engagement. Dan yang channel kedua itu ada website. Goalnya apa? Goalnya itu kita harus bisa optimasi dari SEO dan SEM dari website dengan aktif upload upload artikel dan penggunaan keywords yang relevan sesuai keadaan dari SEO sendiri. Sehingga dari sini KPI kita untuk 1 tahun ke depan di website ini increase 60% traffic dan website kita itu ada di page rank pertama SERP. Nah, untuk overall dari uh, objective awareness saya setting budget 35 juta. Kemudian yang kedua, marketing campaign untuk objektifnya trial and retention. Di sini saya bagi menjadi 3 channel, ada sosial media, website, dan email marketing. Sosial media bisa melakukan secara organic maupun ads atau page. Nah, untuk sosial media sendiri di objektif ini kita bisa membuat reels ataupun live Instagram mengenai review-review produk yang sehingga itu terdorong keinginan si target market itu untuk segera conversion gitu. Jadi mereka tuh sudah teryakinkan oleh review atau live streaming kita dan apa yang namanya lebih ke menaikkan si impressionnya mereka gitu dari kitanya. Jadi KPI-nya untuk sosial media di objektif ini itu 200.000 views dan meningkatkan 65% impression. Di channel kedua itu ada website di mana di website itu kita perlu melakukan apa ya kayak membuat testimoni atau review dari customer kita yang pernah berbelanja di offline maupun di online store. Terus kayak kayak mungkin kita bisa interview mereka kenapa beli produk di Erafon instead of di foto yang lain kayak gitu. Jadi dari review-review ini testimoni ini yang diharapkan akan mendorong orang-orang lain yang mempunyai consideration yang sama untuk membeli produk tersebut karena adanya review dan testimonial ini menjadi kayak tergerak untuk melakukan conversion gitu. Nah, KPI sendiri untuk website di objektif ini ya otomatis meningkatkan 25% traffic, kemudian website ini muncul di page rank pertama SERP dengan keywordsnya beli HP atau laptop baru. Jadi kita ketika di Google beli HP baru itu yang muncul pertama adalah websitenya erasmus.com/erafone gitu. Itu target kita. Terus untuk yang channel ketiga itu ada email marketing. Email marketing itu apa? Kayak ya intinya kita akan maintain atau retain customer yang sudah pernah beli di website ataupun gerai-gerai Erafone. Contohnya itu kayak kita memberi promo-promo menarik nih, kayak kita harus ngasih voucher diskon produk ataupun referral code sehingga customer-customer yang pernah beli ini akan mengunjungi kembali nih misalnya Erafone atau mengunjungi gerainya kembali Erafone, bahkan mereka bisa menarik pelanggan baru atau customer baru gitu. Jadi KPI di sini tuh ya meningkatkan 15% di prospek new buyer gitu dari customer lama gitu, nah customer baru ini gitu. Terus yang kedua CPOR-nya 30%. Ya untuk serangkaian campaign ini di dalam objektif retention saya targetkan budgetnya 30 juta dalam 1 tahun. Nah, tentunya ini adalah campaign planning kalender kita selama 1 tahun yang dibagi menjadi 3 kuartal. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di kuartal pertama kita fokus untuk optimasi website dulu dari segi SEO dan SEM. Kemudian kita juga optimasi juga
sosial media kita secara organik di gue Instagram, TikTok maupun Twitter. Terus selain itu kita juga optimasi lagi dari segi review dan testimoni customer yang pernah membeli produk di Erafone. Jadi di pertengahan kuartal 1 kita mulai melakukan ads, sedikit-sedikit mulai melakukan ads dan melakukan A/B testing dalam setiap ads-nya kita gitu. Di sini saya ads-nya fokusnya ke sosial media dulu karena target market kita itu aktif ya, apalagi salah satu Indonesia itu salah satu pengguna aktif sama sosial media, jadi berusaha sosial media itu sangat di, sangat bisa menyasar gitu target market kita. Kemudian di sini saya fokusnya paid ads-nya itu di sosial media. Dari itu semua, kemudian di kuartal 3 kita lihat nih apakah di kuartal 1 dan kuartal kedua itu sudah aktivitas yang sudah kita jalankan itu apakah sudah berjalan efektif ataupun memenuhi objektif yang telah kita setting di awal tadi. Kemudian kalau belum, kita melakukan perbaikan kembali di kuartal ketiga gitu. Jadi kita trial error sampai mencapai objektif kita yang sudah kita buat. Nah, kuartal 3 ini mungkin saya bisa optimasi website-nya kembali dari segi SEO dan SEM, terus melakukan email marketing untuk melakukan retention customer yang sudah beli produknya di phone. Nah, ini kita udah membahas nih serangkaian campaign marketing planning kita yang akan kita lakukan selama 1 tahun ke depan yang terbagi menjadi masing-masing 3 kuartal. Nah, dari keseluruhan ini bisa saya ambil kesimpulan jika strategi marketing digital marketing apa saja sih yang perlu kita terapkan atau implementasikan untuk Erafone ke depannya. Secara overall itu kita bisa menjadi 2 bagian besar. Pertama, kita optimasi konten sosial media dan website. Itu caranya dengan melakukan A/B testing. Ketika kita melakukan package, kita juga perlu menggunakan keyword yang relevan dalam konten writing-nya artikel atau di website kita nantinya. Kemudian kita juga perlu memperbaiki kualitas desain, visual, dan copywriting di sosial media kita. Terus support yang kedua, kita perlu melakukan retention customer. Nah, retention customer ini bisa dilakukan dengan cara apa? Kita bisa memberi promo, voucher menarik, ataupun kita melakukan interaksi secara langsung dengan target market kita dan mengadakan challenge and giveaway gitu di sosial media kita. Nah, berikut sudah selesai presentasi dari saya untuk marketing plan dari Erafone selama 1 tahun ke depan. Di sini saya dalam Sari Sinta undur diri. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir pada meeting hari ini. Jika ada pertanyaan ataupun masukan atau input, bisa langsung email ke saya ataupun bisa diskusi secara langsung dengan saya.